وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال يشتمل على أصلين عظيمين فأوله معرفة وآخره سلوك فيعرف الله أولا بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء ويعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق فإنه سبحانه يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, al-ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Jamil, Tuhan yang Maha Indah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan keindahan Allah itu memiliki 4 bagian keindahan. Jamalul Zat, keindahan zat Allah. Allah Tuhan yang punya zat. Dan betapa indahnya zatnya. Dia punya wajah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, dan dia punya zat. Keindahan zatnya. Wa jamalus sifat, keindahan sifat-sifatnya yang begitu banyaknya. Wa jamalul af'al, keindahan perbuatan-perbuatannya. Wa jamalul asma, keindahan nama-namanya. Inilah keindahan Allah Jalla wa'ala. Dan kita hamba-hambanya mengenal keindahan Allah Jalla wa'ala ya, daripada perbuatan-perbuatannya semuanya indah, daripada penciptaannya indah ya. Dari keindahan penciptaannya menunjukkan keindahan sang pencipta. Dari keindahan segala macam ketentuannya menunjukkan keindahan sang pencipta. Keindahan nama-namanya, keindahan sifat-sifatnya. Dan hamba terus-menerus akan berupaya meningkatkan ilmunya tentang Allah Jalla wa'ala dari satu jenjang kepada jenjang lainnya ya. Berkata Syekh Abdul Razak, fa innal 'abda yataraqqa min ma'rifatil af'al ila ma'rifatis sifat. Sungguhnya hamba itu akan bertingkat-tingkat jenjang yang dia naiki untuk mengenal Allah, dari mengenal sifat-sifat, dari mengenal perbuatan-perbuatannya, kemudian mengenal sifat-sifatnya. Min ma'rifatis sifat ila ma'rifatiz zat, dari mengenal sifat-sifatnya akhirnya mengenal zatnya. Jika dia melihat berbagai macam perbuatan Allah ya, itu menunjukkan yang membuatnya adalah zat yang maha indah dan sifat-sifatnya indah. Kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi SAW, innallaha jamilun, dialah Allah Tuhan yang maha indah, yuhibbul jamal, juga menyukai keindahan. Yashtamilu ala aslaini azimaini, mencakup 2 hal yang agung. Fa awwaluhu ma'rifatun wa akhiru suluk. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan ya ma'rifat, pengenalan tentang Allah. Ya. Kemudian pengenalan terhadap Allah ini melahirkan suluk, melahirkan sikap ya dari sang hamba. Fa awwaluhu ma'rifah wa akhiru suluk. Fa ya'rifu Allah awwalan bil jamal. Setelah dia mengenal Allah dengan ya sifat yang maha indah, dialah Tuhan yang maha indah, alladzi la yumathiluhu fi syai'un, yang keindahannya tak akan pernah dapat ditandingi dengan apapun juga. Wa ya'buduhu bil jamal alladzi yuhibbuhu, dan dia pun menyembah Allah dengan keindahan yang disenangi Allah SWT. Minal aqwal, berupa keindahan perkataan-perkataannya. Dia akan memperbaiki semua perkataannya. Dengan itulah dia beribadah menyembah Allah.
berzikir kepada Allah. Dia berusaha perindah zikir tersebut dengan mengetahui maknanya, dengan merasapi kandungannya, membaca kitab Allah, beribadah dengan membaca Quran, dengan berusaha memahami isinya, kandungannya, perintahnya, larangannya, nasihat-nasihatnya, petuahnya, ya, dan segala macam perkataan yang diucapkan baik terhadap Allah, dia berkata perkataan indah dalam puji-pujian, maupun terhadap makhluk, berkata yang paling indah didengarkan oleh makhluk, tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata yang keji, tidak mencela, mengupat, melaknat, menyumpah serapah. Dengan itulah dia beribadah menyembah Allah bil jamalil ladzi yuhibbuhu minal aqwal wal a'mal. Dia beribadah menyembah Allah dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang indah-indah pula. Ya, salatnya indah, sedekahnya indah, dan segala sesuatu perbuatan dia berusaha untuk perindah untuk Tuhan yang Maha Indah. Tentunya dengan mengerjakan yang paling maksimal, berusaha untuk berbuat ihsan dalam segala bab, wal akhlak, dan dia menyembah Allah Jalla wa'ala dengan akhlak yang indah pula, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataannya indah, perbuatannya indah, akhlaknya pun indah. Kenapa semuanya indah? Karena dia tahu Allah menyenangi keindahan ini. Allah menyukai keindahan perkataan, perbuatan, ya, keindahan akhlak, budi pekerti, perangai. Fa innahu subhanahu yuhibbu man 'abadahu an yujmila lisanahu bisidqi. Allah begitu suka kepada hamba yang menyembahnya agar hamba tersebut memperindah lisannya dengan kata-kata jujur, wa qalbahu bil ikhlasi wal mahabbah wal inabah wat tawakkul. Allah senang sang hamba berusaha memperindah hatinya dengan memurnikan keikhlasan, kecintaan, kembali tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala Tuhan yang Maha Indah menyukai daripada sang hamba keindahan, sang hamba berupaya dengan ilmunya tentang Allah yang Maha Indah untuk memperindah perkataan, perbuatan, akhlak. Maka dia berusaha memperindah lisannya dengan jujur, tidak berdusta. Ya, dia perindah hatinya dengan ikhlas. Ya, dengan menjauhkan daripada hatinya segala macam bentuk sifat-sifat yang buruk seperti riya, ujub. Dia akan perindah hatinya dengan kecintaan kepada Allah, kembali hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Wa jawarihahu bitta'ah, dia akan perindah pula anggota tubuhnya dengan segala macam bentuk-bentuk ketaatan, dengan ruku, sujud, salat, ya, haji, jihad, menimba ilmu, menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Wa badanahu, dia berusaha juga memperindah badannya bi izhari ni'amihi alaih, dengan cara menunjukkan, ya, nikmat-nikmat Allah yang telah dicurahkan kepadanya, fi libasihi, dalam pakaiannya, ya, wa tathhirihi lahu, di mana dia berusaha mensucikan pakaiannya, minal anjasi wal awsakh, daripada segala macam kotoran, segala macam yang najis, wasyu'uril makruhah, ya, dan membersihkan dirinya daripada segala macam bulu-bulu yang tak disukai, yang dibenci, mencukur bulu ketiaknya, ya, atau mencabut bulu ketiaknya, mencukur bulu kemualannya, memendekkan kumisnya. Ya, ini adalah bulu-bulu yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala agar tampil indah hamba. Wal khitan, ya, dia akan memperindah dirinya dengan khitan, wa taqlimil adhafir, memperindah dirinya, anggota tubuhnya dengan memotong kuku-kukunya, ila ghairi dzalik, dan hal-hal lainnya daripada sunnah fitrah, ya, perkara-perkara fitrah. Efek daripada mengenal Allah Tuhan yang Maha Indah, ya, ini ilmu, ma'rifat tentang Allah Maha Indah, melahirkan suluk,
melahirkan perbuatan dari seorang hamba, gaya hidup, ya, sikap dalam hidup, maka dia berusaha memperindah lisannya dengan kejujuran, tak berkata-kata dusta, dengan lemah lembut ketika berkata-kata kepada manusia, wa qulu linnasi husna, berkata-kata baiklah kepada manusia. Ya, lisannya diperindah, ya, perbuatannya diperindah, ya. Kemudian anggota tubuhnya pun diperindah. Baju yang dia kenakan, dia berusaha memakai baju yang indah, yang tidak membuat orang menghinakan dirinya, memuliakan dirinya. Ya. Kemudian berusaha memperindah semua yang ada pada dirinya. Kukunya supaya indah dia potong, ya, dan hal-hal lainnya, sunnah fitrah dilakukan, semuanya dalam rangka memperindah dirinya karena Allah menyukai keindahan luar dan dalam. Naam. فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. Hasbuka. Faya'rifuhu bil jamalil ladzi huwa wasfuh. Maka sang hamba mengenali Allah dengan keindahan yang merupakan sifat Allah. Ya, inilah namanya ma'rifat tentang keindahan Allah, melahirkan suluk, melahirkan kepribadian, pola hidup, ya, pola pandang dalam hidup. Apa itu? Wa ya'buduhu bil jamalil ladzi huwa syar'uhu. Dia pun menyembah Allah dengan keindahan yang adalah merupakan apa-apa yang dia syariatkan, wa dinuh, dan agamanya. Dia berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah karena semuanya adalah merupakan keindahan kebaikan. Diperintahkan salat, dalamnya ada keindahan kebaikan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Diperintahkan kita untuk berpuasa, dalamnya ada keindahan. Semua syariatnya, perintahnya dalamnya ada keindahan, menjauhi larangannya semuanya ada padanya keindahan. Naam. والحديث يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في الحديث نفسه ويدخل فيه بطريق الأموم الجمال من كل شيء. وفي السنن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفيها عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله، من كل المال. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. Atau falyara atharahu alaika. Berkata Syekh Abdul Razak, ya, fal hadithu, maka hadis, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah, menyenangi keindahan, yatanawalu jamal thiyab al mas'ul anhu fil hadits, mencakup keindahan pakaian yang ditanyakan dalam hadis ini. Karena hadis ini asal muasalnya, ya, ketika seorang sahabat diceritakan Nabi kepada para sahabat-sahabat lainnya tentang makna, ya, keindahan. Allah itu indah, menyukai segala satu keindahan, dan Allah tak menyukai kesombongan. Kata Nabi SAW, al-kibru batul haq, sombong itu menolak kebenaran yang datang. Wa ghamtun nas, menyepelekan, merendahkan manusia, menganggap manusia di bawahnya. Ya. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah pandangan Anda jika seseorang itu senang pakaiannya indah, senang sandalnya indah? Maka Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, menyukai keindahan, menyukai keindahan pakaian, keindahan sandal. Ya, semua yang indah Allah cintai, dengan catatan tidak membuat sang hamba merendahkan orang lain, sombong. Allah menyukai keindahan. Ya, maka hadis ini mencakup keindahan pakaian yang ditanyakan. Wa yadkhulu fihi bi tariqil umum al-jamal min kulli syai'. Dan tentunya secara umum hadis ini mencakup segala macam bentuk keindahan, Allah menyukainya. Keindahan rambut yang disisir dengan baik, yang rapi, tidak kusut, tidak acak kadut, ya, keindahan pakaian yang disetrika, yang bersih, tidak semeraut. Ya, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, tak bau. Semua Allah sukai hal seperti ini.
Ya. Dan dalam kitab Sunan, ya, dalam kitab Sunan maknanya hadis-hadis yang dimuat dalam beberapa kitab Sunan. Ya, Sunan Tirmidzi di antaranya. Ya, Sunan Abu Daud dan lain-lainnya. Berkata Nabi kita, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah senang melihat ya athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Dampak daripada nikmat yang dia curahkan kepada hamba, Allah senang melihat nikmat tersebut ditampakkan sang hamba, ditunjukkan sang hamba, dimanfaatkan sang hamba. Allah senang. Ya. Wa fiha an Abil Ahwas al-Jushami, ada seorang sahabat Abul Ahwas al-Jushami, dari ayahnya dia berkata sahabat tersebut, ya, kuntu jalisan inda Rasulillah, aku pernah duduk bermajlis bersama Rasulullah. Fara'ani rathath thiyab, dia melihatku dengan pakaian yang begitu kumuh. Rathath thiyab, pakaian yang begitu kumuh, yang tak layak dipakai. Faqala, maka Rasulullah bertanya, alaka mahlun, apakah engkau punya harta? Qultu na'am ya Rasulullah, min kullil mal. Dia berkata, iya ya Rasulullah, aku punya harta dari segala macam jenis harta. Emas ada, perak ada, kebun ada. Qala, maka beliau SAW mengatakan, fa idza ataqallahu malan, jika Allah telah berikan kepadamu harta, ya, falyara atharu alaik, atau falyara atharahu alaik, hendaklah biarkan Allah melihat kenikmatan tersebut, kau tampakkan pada dirimu. Jangan kau sembunyikan, kau kikir. Ya, uangmu ada, beli baju yang layak, tampil di hadapan orang dengan layak. Ya, uangmu ada, bangun rumah, bangunlah rumah yang layak. Begitulah seterusnya. Tak tercela. يحب ظهور أثر نعمته على عبده فإنه من الجمال الذي يحبه وذلك من شكره على نعمه وشكر جمال باطن وشكر جمال باطن فيحب سبحانه أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها ولمحبة Fahuwa subhanahu yuhibbu dhuhura athari ni'matihi ala abdi. Allah senang ketika hamba menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tampakkanlah sedikit, jangan disimpan-simpan. Bakhil, mencekik leher. Allah berikan kenikmatan yang banyak, makanan tiap hari ikan asin kresek, pakaian yang sudah usang-usang yang dipakai, padahal mampu membeli yang lebih bagus. Tinggal dia di rumah-rumah yang liar, padahal rumah sewanya bagus-bagus, mahal-mahal. Ini orang yang tercela. Ya, ada enggak orang seperti itu? Tinggal di rumah gubuk, reot, mau hancur. Ala kadarnya, sementara rumah sewanya bagus-bagus. Allah melarang hal semacam ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau cekik lehermu karena bakhil, ya. Allah berikan nikmat yang banyak, tampakkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya, jangan kau sembunyikan sehingga orang melihatmu dengan mata belas kasih, kesian nih orang. Padahal kaya raya. Alasannya zuhud, padahal kikir terhadap dirinya. Ya. Fa innahu minal jamalil ladzi yuhibbuhu. Maka ini adalah keindahan yang sukai Allah. Tampakkan keindahan yang Allah berikan kepadamu berupa nikmat. Belikan apa-apa yang membuat engkau tampil indah. Wa dzalika min syukrihi 'ala ni'amihi. Kemudian engkau membeli segala sesuatu yang Allah berikan berupa rezeki kepadamu, ya, adalah merupakan bagian kesyukuran yang engkau dengannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri harta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah memperbaiki, ya, tampilan zahir dengan terus berupaya untuk memperbaiki tampilan batin. Wa syukru jamalu batinin. Ya.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya itu adalah merupakan keindahan yang terdapat dalam diri seseorang. Adapun keindahan yang pada zahirnya itu merupakan bentuk daripada ya hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari seorang hamba. Wa yuhibbu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mencintai an yara ala abdihi al-jamal adh-dhahir, agar tampil sang hamba dengan keindahan yang zahir, bin ni'mati wal jamal al batin bisyukri. Allah menyenangi sang hamba menampakkan nikmat tersebut dalam tampilan yang zahir, dan menyenangi sang hamba mensyukuri nikmat tersebut dalam dirinya. Na'am, kamil. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وأمرهم بالتقوى لتجمل بواطنهم فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Karena Allah mencintai keindahan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan atas hamba-hambanya pakaian. Ciptakan untuk hamba-hambanya pakaian yang menjadi perhiasan bagi mereka, agar mereka berhias dengannya, agar mereka memperindah tampilan zahir mereka. Dan Allah perintahkan pula hamba-hambanya untuk memperindah bagian dalam diri mereka dengan takwa. Allah turunkan ayat yang menyuruh kita untuk memperindah luar dan dalam. Kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, kami telah turunkan untuk kalian pakaian-pakaian, yuwari sawatikum, warisan, pakaian yang dapat melindungi kalian, ya, yang menutupi dari kalian aurat-aurat kalian, warisan sebagai keindahan, ya, kalian berhias dengannya dengan berbagai macam bentuk pakaian dari apapun bentuknya, ya. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Pakaian takwa itu pakaian dalam, itu amalan hati. Takwa itu amalan hati. Yang luarnya pun harus diperhatikan. Allah menyuruh kita berhias luar dengan pakaian indah, dan dalam pun demikian. Allah mengatakan ketika kita diperintahkan salat, khudzu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian kalian yang elok tatkala kalian sujud, tatkala kalian salat. Ini perintah untuk memperbagus zahir. Sementara salat adalah sarana untuk memperbagus batin. Salat untuk memperindah ketakwaan yang terdapat dalam hati. Ya. Sebelum salat kita disuruh untuk membersihkan anggota tubuh kita dengan wudu, agar indah zahirnya. Salat adalah sarana untuk membersihkan segala macam kotoran-kotoran yang terdapat dalam hati. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah itu tatkala kita selesai berwudu disuruh berdoa. Oleh Rasulullah SAW mengucapkan syahadat atas beliau, kemudian ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikanlah aku ya Tuhan daripada orang-orang yang bertaubat. Taubat adalah merupakan bentuk keindahan hati. Wa minal mutatahhirin, jadikan aku daripada orang-orang yang bersuci, bertoharah. Ini adalah keindahan luar. Jadi semua diperhatikan dalam Islam. Ya, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini keindahan hati. Mutatahhirin, keindahan zahir. Ayat ini adalah merupakan pujian kepada ahlu Quba yang mereka bersuci menggunakan air, setelah itu menggunakan batu, setelah mereka menggunakan batu istijmar, mereka tambah dengan air. Allah memuji mereka. Ya, ini sebab turun ayat, dan dia mencakup segala sesuatu yang sifatnya umum. Allah menyukai kebersihan dalam dan luar. Nah, وقال في أهل الجنة ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فجمل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. Ya, Allah berkata tentang penduduk surga.
walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan kepada mereka pada wajah-wajah mereka kegembiraan, keceriaan, wa sururan, dan kesenangan. Wa jazaahum bima sabaru, Allah beri mereka balasan dengan kesabaran mereka, jannatan wa harira, surga dan sutra. Fajammala wujuhahum bin nadrah, Allah indahkan wajah mereka dengan keceriaan. Ya, wajah yang terang benderang, wajah yang sukacita. Wa bawatinahum bisurur, Allah perindah bagian dalam mereka dengan rasa gembira. Wa abdanahum bil harir, Allah perindah badan mereka dengan sutra. Jadi ahli surga itu Allah buat indah semuanya. Ya. Wajah mereka bercahaya berseri-seri menjadi elok, nadratan wa surur, hati mereka dipenuhi dengan rasa kegembiraan, kemudian ditampakkan dalam anggota tubuh mereka dengan memakai pakaian sutra-sutra yang indah. Maka ahlu surga sempurna keindahannya, karena mereka berada dalam negeri yang penuh dengan kesempurnaan pula keindahannya. Dampak daripada keindahan perbuatan mereka di dunia, keindahan perkataan mereka di dunia, keindahan tampilan mereka di dunia. Subhanallah. Dampak daripada ilmu mereka tentang Tuhan yang Maha Indah, menyukai keindahan, keindahan namanya, keindahan sifatnya, keindahan perbuatannya, keindahan zatnya. Inilah buah daripada mengenal nama Allah Al-Jamil, Tuhan yang Maha Indah. Naam. هذا وتمام المنة على أهل الجنة وعدم النعم رؤيتهم إلههم وربهم ومولاهم الجميل الجليل سبحانه، فإنه أعظم ما يؤتون وأجل ما ينالون. أعظم ما يؤطون. فإنها أعظم ما يؤطون وأعظم ما يؤطون وأجل ما ينالون، وهي قرة العيون وبهجة النفوس وسرور القلوب ونضرة الوجوه وأعظم الإكرام. وهذا وتمام المنة على الجنة. Dan ini adalah bagian daripada kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Wa a'zamun ni'am, ada lagi nikmat yang paling agung. Apa dia? Ru'yatuhum ilahahum wa rabbahum, mereka akan melihat Tuhan mereka yang mereka sembah, yang menciptakan mereka, wa maulahum, yang senantiasa menolong mereka, memelihara mereka, al-jamil al-jalil, Tuhan yang maha indah, yang maha mulia, subhanah, maha suci dia. Fa innaha a'zamu ma yu'taun, inilah kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada mereka. Wa ajallu ma yanalun, inilah yang paling mulia yang mereka dapatkan di surga sana. Wa hiya qurratul uyun, inilah yang membuat mata-mata menjadi senang memandang. Wa bahjatun nufus, jiwa menjadi tentram. Wa sururul qulub, wa sururul qulub, hati menjadi bahagia. Wa nadratul wujuh, wajah pun menjadi bercahaya. Wa a'zamul ikram, inilah sebesar-besarnya kemuliaan yang dianugerahkan kepada hamba. Ya, inilah nikmat yang paling indah dari segala macam nikmat adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha indah. Siapakah hamba-hamba yang dapat melihat wajah Allah yang maha indah? Mereka lah hamba-hamba yang memperindah zahir dan batin mereka, lisan mereka, akhlak mereka, perangai mereka, tampilan mereka. Ini balasan bagi mereka di dunia. Naam. وفي صحيح مسلم عن سهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أؤتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. كمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
Di dalam Sahih Muslim dari Suhaib Ar-Rumi dari Nabi SAW, dia berkata, idza dakhala ahlul jannatil jannah, kalaulah penghuni surga telah masuki surga, yaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah akan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian kutambah? Fayaqulun, maka mereka berkata, apalagi yang mau ditambah Tuhan? Alam tubayyid wujuhana, bukankah kau telah membuat wajah kami menjadi putih bercahaya? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu? Wa tunjina minan nar, wa tunjina min nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Qala, maka bersabda Rasulullah, fayakshiful hijaba, Allah pun menyingkap hijabnya, yang sekarang Allah SWT bentangkan hijab tersebut sehingga tak mampu kita melihatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya bentangkan hijabnya kepada seluruh makhluknya, karena makhluk di alam dunia ini tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Gunung Tursina hancur. Ya, di hari kiamat Allah buat semuanya hamba-hambanya mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fayakshiful hijaba, Allah pun mengangkat hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim, tidaklah ada kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang lebih dahsyat dari kenikmatan melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Sekarang Allah gaib, tak kita lihat. Kita diminta beriman dengannya, dan inilah iman yang bermanfaat. Kita pun beriman dengannya, dengan perkataannya, dengan Rasulnya, kita kerjakan semua perintahnya, kita jauhi larangannya meski tak melihatnya. Bukan berarti dia tidak akan terlihat, tak akan terlihat selama-lamanya. Nanti ada masanya kita akan melihat Allah Jalla wa Ala. Dan itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya melihat Allah yang Maha Indah adalah hamba-hambanya yang indah, perkataannya, perbuatannya, zahirnya, batinnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu lezatnya memandang kepada wajahmu yang maha mulia, ya, kerinduan untuk berjumpa denganmu dalam keadaan yang tidak membuat kami berbahaya, yang membahayakan kami, tidak pula terfitnah yang membuat kami tersesat sehingga akhirnya kami terhalang berjumpa denganmu. Masya Allah. Inilah keindahan yang hakiki, ibadah Allah. Dunia ini semua keindahannya tidak hakiki, semuanya semu. Keindahan bercampur dengan segala macam kotoran. Disuruh kita untuk bersabar-sabar dengan segala macam ujian agar berjumpa dengan Allah yang Maha Indah. Ya. Apabila orang-orang mukmin sakaratul maut, dia rindu kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan Allah pun menyukai hamba tersebut, merindukannya pula. Kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang bergembira, bersukacita, berbahagia, mau berjumpa Allah, Allah pun bergembira, berbahagia untuk menjumpainya. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, bukankah setiap orang itu tak menyukai kematian? Kata Nabi, ya, semua orang tak suka kematian, namun hamba ketika dalam kondisi sakarat, telah datang kepadanya ajalnya, kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia bahagia dengan peristiwa tersebut. Subhanallah. Ya. Ini kita hidup di dunia, segala macam cara kita lakukan supaya lari daripada kematian, padahal kematian akan datang. Semua kita upayakan. Ya. Kata Nabi, orang-orang mukmin aneh, mereka membenci kematian padahal kematian itu yang baik bagi mereka. Bagi orang-orang mukmin, istirahat daripada penatnya dunia ini. Ya, mereka mencintai harta padahal itu yang membahayakan mereka. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammadin.